Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Seprianus Umburiada dengan NIM 2019 520033. Tugas ini tugas mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Saya akan membahas materi awal sampai akhir. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengadaan barang dan jasa. Gambaran umum proses pengadaan, prinsip, kebijakan, dan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa. Karena adanya kebutuhan akan suatu barang dan jasa. Berikut pengertian atau istilah. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa perangkat daerah. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara, lembaga, perangkat daerah. Selanjutnya, tujuan pengadaan barang dan jasa. Ada 7. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro atau usaha kecil dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa hasil penelitian. Yang keenam, mendorong pemerataan ekonomi. Yang ketujuh, mendorong pengadaan berkelanjutan. Berikut prinsip pengadaan barang dan jasa. Efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel. Yang berikut tentang perubahan atas proses nomor 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun pokok-pokok perubahan. Pertama, pelaku pengadaan. Kedua, pemilihan penyedia. Ketiga, usaha mikro kecil, koperasi dan produk dalam negeri. Yang berikut ketentuan peralihan. Yang berikut tujuan pengadaan. Yang berikut persiapan pengadaan. Yang berikut pengecualian. Yang berikut sanksi dan pelayanan hukum. Selanjutnya, metode pemilihan penyedia dan tata cara evaluasi. Selanjutnya ada beberapa metode evaluasi kualitas. Adalah evaluasi penawaran jasa konsultasi yang digunakan untuk pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknik sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil. Manfaat secara keseluruhan lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik. Dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Berikut yang kedua, metode evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi pengadaan jasa yang digunakan untuk pekerjaan yang lingkup keluaran atau output, waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, dan besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan nilai kombinasi baik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Yang berikut, yang ketiga, metode evaluasi pagu anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa konsultasi yang digunakan untuk pekerjaan yang sudah ada aturan yang mengatur dapat dirinci dengan tepat. Anggarannya tidak dapat melampaui pagu tertentu. Evaluasi penawaran biaya terkoreksi lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran dilanjutkan dengan klarifikasi dengan negosiasi teknis serta biaya. Yang berikut, yang keempat, metode evaluasi penunjakan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi jasa lainnya dalam kondisi tertentu. Peraturan turunannya akan lebih dipertajam di dalam Perka LKPP. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pada umumnya antara lain ULP atau pejabat pengadaan barang dan jasa wajib melakukan pasca kualifikasi atau proses penilaian kompetensi dan kemampuan barang atau jasa setelah memasukkan penawaran. Untuk pelelangan umum, pelelangan sederhana atau pemilihan langsung. Pemilihan menyediakan jasa konsultasi perorangan, tidak termasuk untuk pelelangan untuk pekerjaan kompleks secara adil dan transparan, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan mengikut sertakan sebanyak-banyak penyedia barang dan jasa. Yang berikut, metode evaluasi ada 2, B_PK_JL, yang di bawah lagi yang JK. Sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, harga terendah, kualitas dan biaya, pagu anggaran, biaya terendah. Yang berikut sistem nilai ada penilaian teknis atau kualitas dan harga. Berikut bobot teknis 60-70%, harga 30-40%. Penilaian biaya selama umur ekonomis, faktor umur ekonomis, harganya, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan jangkauan waktu operasi tertentu. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata penyampaian materi dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Salam.